Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan karunia Allah berupa kesempatan umur dan diberi Allah pula kita hidayah iman dan Islam, serta diberinya pula kesehatan dan kekuatan, maka kembali kita dapat bersama-sama dalam kajian kitab Al-Mursyidul Amin karya Al-Ghazali yang insya Allah akan kita kaji bersama, dan saya hanya sebagai pembacanya. Marilah kita bersama-sama mengambil manfaat dari ilmu-ilmu para ulama besar. Dalam hal ini adalah Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan selain kita mendapatkan manfaat, kita juga akan bisa menambah lagi keberkahannya, yaitu kita bagi kepada teman-teman kemanfaatan ini, agar kita mudah-mudahan termasuk dalam orang-orang yang ikut berkontribusi dalam dakwah Islamiyah. Kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita sampai pada kajian tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang perlu kita ingat adalah kemungkaran yang dicegah haruslah dikenal oleh masyarakat sebagai kemungkaran tanpa perlu lagi adanya ijtihad. Dan itu bukan jenis perbuatan yang kemungkarannya masih diperselisihkan para ulama, yaitu ulama yang diakui otoritasnya. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala anhu, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan bagian dari ajaran pokok Islam. Dengan melaksanakannya, maka misi diutusnya para nabi akan berhasil tercapai, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar.
Dan hendaklah kalian atau salah seorang dari kalian ada yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 104. Dalam sebuah asar atau hadis disebutkan bahwasanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, yaitu beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat wal takum minkum yad'una ilal khairi dan seterusnya. Dan kalian juga membaca sebuah ayat Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla izah tadaitum." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, karena orang yang sesat tidak akan membahayakanmu jika kamu telah mendapat petunjuk. Surah Al-Maidah ayat 105. Aku, kata Abu Bakar radhiyallahu an, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin amilu bil ma'asi." Tidak ada satu kaum pun yang melakukan kemaksiatan. Wa fihim man yaqdiru an yunkira alaihim. Sedangkan pada mereka terdapat orang yang mampu untuk mencegah kemaksiatan tersebut. Falam yaf'al, tapi ia tidak melakukannya. Illa yushiku ayya'ummahumullahu bi'azabin min indihi. Maka keadaan seperti itu menyebabkan kalian akan mendapat azab semuanya dari Allah karena tidak mencegah kemungkaran tersebut. Maka kata Imam Al-Ghazali, salah satu riwayat menyebutkan bahwa seseorang bernama Sa'labah Al-Khushani pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, bahwa orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Sa'labata, wahai Abu Sa'labah, mur bil ma'rufi." Perintahkan kebaikan atau sesuatu yang ma'ruf.
wanha 'anil munkari, dan cegahlah kemungkaran. Fa iza ra'aita syuhan mutta'an, maka apabila engkau menyaksikan kekikiran justru ditaati, wa hawa muttaba'an, hawa nafsu justru dituruti, wa dunyan mu'saratan, dunia diutamakan, wa i'jaba kulli zi ra'yin bi ra'yihi, dan bangganya setiap orang terhadap pendapatnya sendiri. Fa'alaika binafsika, maka jaga dirimu. Wada'ankal awama, dan biarkanlah orang yang awam jauh darimu. Inna min waraikum fitanan, karena sesungguhnya di belakang kalian akan ada beberapa fitnah, ujian. Ka qita'il lailil muzlimi, yang fitnah itu bagaikan bagian-bagian malam yang gelap gulita saking tidak diketahuinya. Lil mutamassiki fiha bimislil ladzi antum alaihi ajru khamsina minkum. Barang siapa ada orang atau bagi orang yang saat itu berpegang teguh pada agama seperti kalian berpegang teguh kepada agama saat ini, maka orang itu akan mendapat pahala yang setara dengan 50 orang dari kalian para sahabatku. Itu menunjukkan betapa hebatnya orang di masa sekarang ketika ia berpegang teguh kepada agama seteguh para sahabat saat memegang agamanya. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi mungkar itu pahalanya besar sekali apabila kita tegakkan. Ada 4 rukun amar ma'ruf nahi mungkar, kata Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar memiliki 4 rukun. Yaitu muhtasib, orang yang mencegah. Kemudian muhtasab alaihi, orang yang dicegah. Kemudian muhtasab fihi, kemungkaran yang dicegah. Dan terakhir nafsul ihtisab, yaitu semangat pencegahan. Adapun syarat seorang muhtasib, yaitu orang yang mencegah kemungkaran, adalah ia seorang beragama Islam dan mukallaf atau dewasa secara hukum, sudah bisa dibebani oleh hukum. Dan ini termasuk dalamnya adalah setiap anggota masyarakat, dan tidak disyaratkan perlunya penyerahan wewenang untuk melakukan pencegahan
terhadap kemungkaran, yaitu tidak harus ada izinnya. Syarat kedua adalah Islam, karena amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kekuatan Islam yang pokok. Adapun terkait syarat bahwa seseorang yang mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran, itu haruslah dia seorang yang adil dalam pengertian yakni perkataannya sudah diamalkannya, maka para ulama berpendapat yang berbeda. Sebagian memasukkannya ke dalam persyaratan, yakni orang yang amar ma'ruf nahi mungkar haruslah dia juga sudah mengamalkannya, sudah meninggalkan mungkarnya, sudah mengerjakannya ma'ruf. Dan ini semestinya, kata satu pendapat, didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian amalkan? Ini termaktub dalam surah As-Saffat, atau surah As-Saff ayat kedua. Berikutnya adalah firman Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang yang lain untuk mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan dirimu sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 44. Maka kata Imam Al-Ghazali, ini merupakan pentingnya berkepribadian yang adil, yaitu yang berakhlak mulia, sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang adil itu. Inilah syarat pertama dari al-muhtasib, yaitu salah satu rukun dari amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang mencegah, atau harus adanya orang yang mencegah. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa syarat seorang yang mencegah amar ma'ruf nahi mungkar tidak diharuskan adil, karena adil itu bukan merupakan syarat amar ma'ruf nahi mungkar, hanya anjuran saja. Dan pendapat inilah yang benar, kata Imam Al-Ghazali. Sebab pendapat ini menurut ijma' ulama, atau didukung oleh ijma' ulama, yang menyatakan bahwa kesucian diri daripada dosa tidak disyaratkan dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika para nabi
Maksud saya, jika para ulama masih berbeda pendapat mengenai kesucian para nabi dari dosa-dosa kecil, lantas bagaimana mungkin kesucian dapat diharapkan dari orang-orang selain nabi? Maka tentu tidak mungkin. Syarat semacam ini dapat mengakibatkan orang-orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena mustahil terpenuhi. Lantas bagaimana seorang peminum akan melarang orang yang lain untuk minum? Maksudnya minuman keras. Lalu ia berkata dalam pelarangannya itu, aku memiliki 2 kewajiban, yaitu berhenti dan melarang orang lain untuk minum minuman keras. Aku melakukan yang pertama dengan mengharap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa meninggalkan yang kedua. Maksud beliau adalah orang ini karena melakukan amar ma'ruf nahi mungkar seperti melarang orang lain yang minum, maka ia sanggup melakukan yang sama dengan mengharap ditolong oleh Allah supaya bisa meninggalkan yang kedua. Dengan adanya orang kafir yang dilarang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena akan terjadi pengerahan untuk menyerahkan seseorang atau untuk menyerahkan otoritas urusan umat Islam, dan hal itu harus dilakukan untuk menerima penyerahan urusan umat Islam tersebut, padahal dia menyadari bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa 41. Kiranya ini saja dulu yang bisa saya sampaikan sebagai bagian awal dari amar ma'ruf nahi mungkar atau bab yang membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Mari kita tutup kajian ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh hajat kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa view-nya terus ditambah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin.